Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pak Deros. Semoga Mas, Mbak, adik, kakak, abang, nona, bapak-bapak, dan ibu-ibu, semua yang nonton video ini saya doakan sehat selalu, selalu sehat, bahagia, dan sejahtera. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak. Yang pertama-tama, untuk bisa menjawab soal, tentunya kita harus memahami apa itu mutlak. Nah, mutlak secara definisi. Nah, ya. Nih, mutlak menurut definisi. Nah, ya. Nih, yang pertama definisi. Mutlak X akan sama dengan X itu sendiri jika X-nya lebih besar sama dengan 0 atau dengan kata lain positif. Sedangkan akan menjadi minus X atau X kalikan min 1 apabila X-nya kurang dari 0 atau negatif. Sebagai contoh, mutlak minus 5, karena ini negatif atau lebih kecil dari 0, maka berlaku yang minus X. Sehingga ini bisa dituliskan minus dalam kurung minus 5. Ingat, X-nya minus 5. Sehingga hasil akhir adalah 5. Apa yang bisa kita simpulkan adalah bahwa mutlak, sekali lagi, mutlak itu membuat negatif menjadi positif. Jadi kesimpulannya mutlak membuat negatif menjadi positif. Kita tulis kesimpulan, mutlak membuat negatif menjadi positif. Kesimpulannya negatif jadi positif. Apa kesimpulannya? Negatif jadi positif. Ulangi sekali lagi, negatif jadi positif. Masih kurang, sekali lagi negatif jadi positif. Intinya itu, pegang intinya. Ya. Yang kedua, kalau mau belajar menyelesaikan soal-soal persamaan mutlak, harus memahami sifatnya. Nah, sifatnya. Sifatnya, jadi mutlak X itu bisa dituliskan sama dengan akar dari X kuadrat. Nah, di sini harus hati-hati ya. Nah, semuanya harus hati-hati. Ini ada yang gagal paham, gagal fokus. Karena apa? Di sini akar X kuadrat. Loh, Pak, berarti sama dengan X? Tidak ya, khusus di dalam mutlak tidak boleh diakar dulu. Yang dilakukan adalah kuadratnya dulu. Ya, di kuadrat dulu baru di akar, nggak boleh diakar dulu. Kalau diakar dulu nanti sama dengan X. Sekali lagi, ini tidak sama dengan X dalam mutlak. Ya bisa sama dengan X dengan ketentuan apa? Positif X-nya ya. Nah, berarti contoh, misalkan tadi minus 5. Kalau menurut sifat minus 5 di mutlak itu akan sama dengan minus 5 tapi di kuadrat dulu. Ya, di kuadrat dulu. Berarti minus 5 kali minus 5 adalah 25. Akar 25 hasilnya 5. Jadi sama saja. Antara definisi sama sifat itu menghasilkan sesuatu yang sama. Tidak ada bedanya. Intinya apa? Sekali lagi negatif jadi positif. Ya. Intinya sekali lagi negatif jadi positif. Yuk kita lanjutkan latihan. Ya. Coba di sini kita akan latihan menyelesaikan soal-soal. Setelah paham definisi sama sifat, kita praktekkan untuk menyelesaikan soal-soal. Ya, ini soal latihan ya. Latihan ngitung. Biasanya soalnya berbentuk hitungan seperti ini. Ya, ini salah satu contoh saja ya. Mutlak 5 kurangi 3 kurangi 7. Wah, semuanya pasti bisa ngitung ya. Yo, ini dihitung dulu yang di sini ya. Berarti ini mutlak 5 kurangi 3, 2. 2 kurangi 7,
di berapa? Oh, ya, ini plus 2 kurangi 7 jadinya 5, min 5 ya. Karena dia dimutlak, ngikuti yang ini tadi. Karena dia negatif, dimutlak, berarti jadinya dikalikan min 1. Hasil akhir adalah 5. Ingat, negatif jadi positif. Kalau positif tetap ya. Nomor 2. Nah, nomor 2 ini, kok ada mutlak di dalam mutlak? Ya enggak apa-apa. Ini diselesaikan dulu. 1 kurangi 3, minus 2. Ya kan? Ini minus 2. Minus 2 dimutlak jadi 2. Nah, berarti kita bisa tuliskan mutlak 2 kurangi 3 tambah 2. Nah, ini juga sama. Kita hitung dulu yang ini. 4 kurangi 7 minus 3. Dimutlak jadi 3. Berarti ini dikurangi 3. Lalu dimutlak lagi. Nah, ini berarti 2 tambah 2 ya kan? Dikurangi 3 kurangi 3. Atau 4 kurangi 6. Berapa 4 kurangi 6? Betul, minus 2. Tapi ada mutlaknya. Mutlak membuat negatif jadi positif, yaitu hasilnya 2. Lalu, nah ini yang cukup menarik, contoh berikut ini. Nah, 2 kurangi akar 7, itu negatif atau positif? Nah, yo negatif atau positif? Ya, ya. Sudah ada yang bisa, itu hasilnya mesti negatif. Kok tahu hasilnya negatif? Karena akar 7 itu 2, ingat, akar 4 itu sama dengan 2, akar 9 itu sama dengan 3. Akar 7, 2, sekian. 2 dikurangi 2, mesti hasilnya minus. Jadi ini 2 dikurangi 2, sekian. Mesti hasilnya apa? Minus sekian, sekian. Ya, 0, sekian. Karena ini sudah yakin minus, maka berlakulah yang dikalikan min 1. Nah, berarti mutlak dari 2 dikurangi akar 7 bisa dituliskan minus 2 dikurangi akar 7. Nah, dikali min 1. Karena mutlak itu sekali lagi membuat negatif menjadi positif. Supaya positif tinggal dikalikan min 1. Nah, kalau yang ini jelas ya. 3 dikurangi akar 7. Ingat, akar 7 itu 2, 3 kurangi 2, mesti positif. Gitu ya, positif. Sehingga kita tuliskan tidak berubah apa adanya. Atau ada apanya gitu ya. Nah, kebalik ya. Apa adanya kita tuliskan. Kok ada kurungnya? Buka kurungnya. Yuk dikalikan, distribusikan. Ini berarti minus 2. Min kali min jadi plus akar 7. Ditambah 3 kurangi akar 7. Ingat, akar 7 plus akar 7 kurangi akar 7. Sesuatu yang sama ya. Yang satu plus, yang satu minus, mesti hasilnya berapa? 0 ya. Ini min 2 tambah 3 berarti hasilnya 1. Ini contoh soal ngitung-ngitung mutlak ya. Berikutnya kita akan ke contoh 4 dan 5. Ya, nomor 4. Nah, ini ya. Mutlak X minus 2 sama dengan 5. Nanti kita kerjakan dengan 2 cara. Cara definisi sama cara sifat. Cara yang pertama, menurut definisi dulu ya. Nah, definisi. Cara definisi. Cara 1 ya. Cara definisi. Nah, menurut definisi, X min 2 akan menjadi X min 2 kalau X-nya lebih dari 2 gitu ya. Nah, berarti X min 2 di sini sudah sama dengan 5. Artinya apa? X min 2 bisa sama dengan 5 gitu ya. Jadi X min 2-nya itu bisa 5 atau minus 5. Secara definisi seperti itu. Karena di sini sudah sama dengan 5. X min 2 sama dengan min 5. Kalau X min 2 sama dengan min 5, min 5 dimutlak jadi 5. Nah, gitu aja. Berarti kita tuliskan, atau kesimpulannya kalau soalnya seperti ini tinggal ya yang bilangan diganti plus sama minus saja ya. Kita praktekkan di sini berarti X minus 2 sama dengan 5 dan X min 2 sama dengan min 5. Penyelesaiannya ini ya, seperti ini ya. Bisa dipahami? Bisa ya. Ingat, X min 2 sama dengan 5 atau dan X min 2 bisa juga sama dengan min 5. Karena 5 sama min 5 kalau dimutlak hasilnya adalah 5. Dari sini ketemu X-nya sama dengan 7.
Yang sebelah sini ketemu X-nya sama dengan minus 3. Itu cara definisi. Nah, sekarang kalau pakai sifat. Kalau menggunakan sifat ya. Sifat atau cara kedua ya. Kalau menggunakan sifat, yuk kita praktekkan bareng-bareng. Berarti mutlaknya ini bisa diganti, betul. Ya, mutlak X min 2-nya bisa kita ganti. Jadi saya tuliskan dulu, mutlak X min 2 sama dengan 5. Nah, ini bisa diganti akar dari X min 2 diapain? Dikuadratkan. Tapi sekali lagi, dikuadrat dulu baru di akar gitu ya. Jangan langsung di akar. Kalau di akar nanti jadinya X min 2 saja gitu ya. Nah, ini sama dengan 5. Kuadratkan dulu, yuk dikuadratkan. Yo, masih ingat pelajaran SMP, X min 2 kuadrat yaitu hasilnya X kuadrat. Yang di tengah karena ini min juga pasti min tandanya. Tinggal dikalikan saja, 2 kali 2 4 kali X berarti 4X. Min 2 kali min 2 ini jelas plus ya. 2 kuadrat itu 4. Hasilnya adalah 5. Kalau sudah sampai di sini bagaimana? Hilangi akarnya. Caranya bagaimana? Dihapus, bukan ya. Kalau cuma dihapus gampang ya. Nah, tapi secara matematika supaya akarnya hilang itu dikuadratkan. Ruas kiri kuadratkan, tapi ruas kanan juga dikuadratkan. Ya, supaya adil ya. Jangan cuma sini toh yang dikuadratkan ya. Ini lupa nggak dikuadratkan ya. Ini kuadrat dikuadratkan ya. Sekarang kalau dikuadratkan akarnya hilang. Tinggal apanya? Batang sama daun, bukan ya, tinggal ininya ya, tengah-tengahnya. Mosok pohon ya. Nah, ini X kuadrat min 4X plus 4. Sama dengan, ingat dikuadratkan, 5 kuadrat jadi 25. Lalu dipindah ruas ya. Wah. Pindah ruas, berarti ketemu X kuadrat min 4X minus 21 sama dengan 0. Setelah ini difaktorkan. Nah, ini yang jadi masalah ya. Nah, biasanya lupa, cara memfaktorkannya banyak yang lupa ya. Tapi masih mending gitu ya, memfaktorkan lupa enggak apa-apa. Yang penting masih bisa membaca dan menulis. Nah, kalau membaca menulisnya lupa itu parah gitu ya. Yuk, faktor dari 21 yang selisih atau jumlahnya 4. Berapa? Ah, benar ya. 7 dan 3. Sudah ketemu jawabannya ya. 7 sama 3 ya. Udah faktornya pasti 7 dan 3. Ingat, kalau saya paling enak tandanya minus dulu. Tapi min kali min kan hasilnya plus. Kok di sini min? Ah, berarti salah satu diganti. Kok di sini minus 4, berarti yang gede biarkan min, yang kecil jadikan plus. Nah, dari sini ketemu X-nya sama dengan 7 dan di sini ketemu X-nya sama dengan minus 3. Jadi jawabannya min 3 sama 7. Gitu ya. Nanti kalau ditanyakan HP, ingat HP itu adalah himpunan penyelesaian. Dituliskan seperti ini. Dari yang kecil biasanya min 3, 7. Itu kalau ditanyakan HP. Kalau ditanyakan penyelesaian ya disebutkan aja X sama dengan 7 dan X sama dengan min 3. Nah, ya. Ini nomor 4. Kita lanjutkan latihan yang nomor 5 juga dengan 2 cara. Sebenarnya ada cara ketiga. Cara ketiga kita simpen untuk terakhir ya. Cara ketiga itu kita simpen untuk yang terakhir. Ada juga cara 3 ya. Sabar saja. Ini contoh nomor 4, sekarang nomor 5. Nah, ini soal latihan nomor 5 ya. Mutlak 2X plus 1 sama dengan mutlak 3X min 6. Wah, ini mutlak sama dengan mutlak gitu ya. Kalau pakai definisi bagaimana? Ya gampang saja ya. Berarti 2X plus 1 sama dengan 3X min 6. Kan gitu ya, sama kan? Ya. Atau salah satu diminkan. Selesai gitu ya. Jadi kalau pakai definisi seperti itu. Jadi kita langsung tuliskan cara 1 pakai definisi. Kalau pakai definisi berarti kita langsung bisa tuliskan kalau keadaan soalnya seperti ini ya. Ini berarti 2X plus 1 sama dengan 3X min 6 dan 2X plus 1 sama dengan minus 3X min 6. Jadi salah satu aja yang diminkan. Kalau dua-duanya diminkan ya sama saja ini gitu ya. Nah, ini yang satu plus, yang satu min gitu ya. Ya, yang biasanya saya jadikan min plus yang sebelah kanan saja, yang kiri tetap gitu ya. Yang kanan yang dijadikan plus sama min gitu ya. Lalu kita selesaikan satu-satu. Selesaikan yang sebelah kiri dulu. 2-nya pindah ke sini ya. 2X pindah ke sini. 3X kurangi 2X hasilnya adalah X. Berarti
ini 1 min 6 pindah ruas jadi plus 6. 1 plus 6 hasilnya 7 ya. Nah ini buka dulu kurungnya. Nah kadang-kadang kalian lupa ya. Nah ada kurungnya langsung saja gitu ya. Nah, ini dibuka dulu kurungnya. Min kali plus hasilnya min. Min kali min hasilnya jadi plus 6. Nah supaya positif X-nya pindah ke sana semua. 2X tambah 3X hasilnya 5X. Berarti ini 6 dikurangi 1 hasilnya 5. Ketemu X-nya sama dengan 5 bagi 5 adalah 1. X-nya 1. Cara kedua ya pakai sifat. Nah pakai sifat. Cara kedua pakai sifat. Bagaimana kalau pakai sifat? Ya tinggal dikuadratkan terus diakar ya. Nah akar dari 2X plus 1 kuadrat gitu ya sama dengan akar dari 3X min 6 tapi ini dikuadrat. Lah bentuknya kalau mutlak sama dengan mutlak ini paling enak pakai sifat ya. Pakai sifat ini enak juga ya. Karena untuk ngilangi akarnya ya langsung hilang saja. Ini dikuadratkan akarnya hilang, kuadratkan akarnya hilang. Sehingga di sini hanya 2X plus 1 kuadrat, ini hanya 3X min 6 kuadrat ya. Kita langsung tuliskan saja ya. 2X 2X berarti 4X kuadrat gitu ya. Ini kali ini plus 4X. Ditambah 1 sama dengan 3X kali 3X 9X kuadrat minus kalau ini ya 2 kali 6 12 12 kali 3 36X ditambah 6 kuadrat itu 36 supaya positif berarti pindah ke ruas kanan semua di sini biarkan jadi 0 ya 9X kuadrat kurangi 4X kuadrat hasilnya 5X kuadrat min 36 dikurangi 4 berarti min 40 X 36 kurangi 1 berarti plus 35 ya. Wah ini bisa dibagi 5 semua ya. Nampak ini bisa dibagi 5. Nah ingat 0 kalau dibagi 5 hasilnya tetap 0 ya. Sebelah sini 0 bagi 5 X kuadrat kurangi 8X jadinya 7. Oh, nggak cukup tempatnya ya. Kita pindahkan ke sini. 0 sama dengan X minus dulu ya. Faktornya 7 jelas 7 sama 1, nggak usah mikir ya. Apakah tandanya dirubah? Tidak perlu ya, karena min kali min hasilnya plus. Kalau dirubah plus nanti yang di tengah plus ini tengahnya min ya, berarti min semuanya saja ya. Berarti X-nya ketemu 7 dan X-nya ketemu 1. Nah ini ya sama, cara beda hasilnya sama tapi kelihatan lebih nyaman, lebih pendek, lebih singkat, lebih taktis adalah cara definisi ya. Oke, nah berikutnya untuk yang sesi terakhir ini saya ajari cara ketiga ya. Cara ketiga ini ya dibilang cara yang mungkin tidak legal ya. Nah mungkin tidak legal kalau di sekolah-sekolah biasanya dilarang ya menggunakan cara ini, tapi kan untuk keperluan soal ulangan PTS maupun semesteran kalau soalnya pilihan ganda seperti ini khusus ya. Jadi khusus kalau soalnya pilihan ganda. Kalau soalnya IC cara yang ini nggak bisa karena caranya adalah di soal itu kan biasanya ada petunjuk ya. Ada petunjuk yang mengatakan pilihlah satu jawaban yang benar ya di antara 5 jawaban yang ada. Disuruh milih, tidak disuruh mencari. Beda dengan yang tadi. Yang tadi harus mencari karena nggak ada pilihan. Ya terpaksa kita pakai definisi maupun sifat. Nah sekarang kalau disuruh milih, ya kita tinggal pilih saja. Cara milih gimana? Dicobakan ke soal. Ya sekali lagi jawabannya tinggal dicobakan ke soal. Nah kalau ada 1, 2, 4, min 2, 1, 2, min 4, 2 kan jawabannya beda semua ini ya. Jawabannya beda-beda semua. Tapi ada yang sama, 1, 1, 1. Ya kita coba saja dari bilangan yang paling kecil dan usahakan positif-positif dulu ya. Yang dimasukkan kecil positif, bulat kalau ada. Ya. Bulat, kecil, positif. Nah, nanti kalau nggak ada ya negatif nggak apa-apa. Kalau semuanya pecahan ya pecahan tidak apa-apa, tapi pilih yang positif dulu dari yang paling kecil karena biasanya kecil itu kalau
dihitung enak ya. Kecil kalau dihitung enak ya. Coba kita langsung ganti X-nya 1. Kita akan meneliti apakah 1 merupakan salah satu penyelesaian. Nah, kita tinggal coba saja kan enak. 1 tambah 2 mesti semuanya bisa, yaitu 3. Dikurangi. Wah, ini 3 kali 1 jelas 3, kurangi 4, min 1 dimutlak 1. Ya kan? Apakah betul sama dengan 2? Jawabnya adalah iya. Kalau iya berarti kemungkinan jawabannya A, kalau enggak C, kalau enggak D. Yang B sudah pasti salah, E keliru, jangan dipilih ya. Terus berapa angka yang selain 1? Ya 2 ya. Nah, kalau di sini 2, saya pengen 4, jangan kalau saya pilih 2 ya. Nah, coba saja X-nya 2. Nah, kalau X-nya 2 bagaimana? 2 tambah 2 masa nggak bisa 4. 3 kali 2, 6. 6 kurangi 4, 2. 4 kurangi 2. Pertanyaannya, apakah sama dengan 2? Nah, anak SD bisa jawab. 4 kurangi 2 berapa? 2. Oh, betul ya. Kalau betul berarti jawabannya harus ada 2-nya. Kok nggak ada 2-nya? Jangan dipilih. 4, Pak. Oh, nggak dipilih. Yang dipilih harus 2. Nah, sudah, seperti itu caranya. Soalnya beda. Wah, ini tambah banyak, mutlaknya ada 3. Wah, ini kalau pakai definisi ya ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri. Kalau pakai sifat, wah, akar X min 1 kuadrat. Wah, akar X kuadrat. Wah, ngilangi akarnya ini jadi ribet. Gitu ya. Bisa-bisa sampai 2-3 kali mengkuadratkan baru hilang. Wah, kalau ini soalnya tidak ada pilihannya ya memang mau nggak mau pakai definisi saja. Ya, ini lebih enak kalau seperti ini pakai definisi. Nah, pakai definisi ya. Tapi karena ini soalnya pilihan ya, disuruh milih saja ya, tidak disuruh mencari, ya kita tinggal pilih saja. Loh, kok negatif-negatif semua? Yang positif pecahan. Mendingan yang bulat dulu, yaitu min 3 ya. Cuma ada min 3 ya. Nah, ya dicoba min 3 ya. Bagaimana ya kalau saya ganti min 3, apakah jawaban atau tidak? Berdoa saja semoga min 3 bukan jawaban yang benar, sehingga jawabannya langsung B, ya kan? Ya kan, ada min 3, ada min 3, ada min 3, ada min 3. Kalau min 3 bukan jawaban, berarti otomatis jawabannya langsung B. Semoga min 3 salah ya, yuk kita praktekkan sama-sama. Min 3, min 1, min 4, berubah jadi 4. 4 tambah 3, betul ya, karena dimutlak. Nah ini Pak, min 9, min 7. Min 9, min 7, berarti min 16 dimutlak jadi plus 16. Loh ya, loh tanda tanya. Apakah hasilnya 9? 9 bukan? Bukan, berarti min 3 salah. Nah, salah berarti jawabnya apa? B. Nah, gitu. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Banyak salah kata ataupun ada hal yang tidak berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa memberikan manfaat. Dan jangan lupa untuk penonton semuanya yang budiman, silahkan tekan atau klik subscribe ataupun like. Mungkin juga bisa di-share dan juga boleh komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasi supaya bisa mendapatkan informasi video-video yang berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.